ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini tema kita adalah memanfaatkan duniamu untuk akhirat. dunia untuk akhirat. Ya. Melalui jadikanlah hidupmu bermanfaat untuk akhirat. Kita ingat ya. Jadi Bapak Ibu, kata Rasulullah itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi kalau kita lihat piramida dalam psikologi, ilmu psikologi itu, orang itu kan yang pertama kan pengen selamat, pokoknya bukan selamat, survive. Terus yang kedua pengen mangan enak. Nah yang ketiga pengen divalidasi, pengen diakoni. Nah yang tertinggi itu pengen bermanfaat. Kadang orang bisa melewati semua itu, tapi kadang sebagian hanya di satu item yang ada. Jadi WP mau bertahan hidup, yang dia jalani memang hanya bertahan hidup, mungkin karena keadaan atau mungkin karena pikiran. Kalau karena keadaan mungkin faktor kemiskinan, faktor melawan penyakit, itu orang hidupnya yang bisa saya bertahan hidup, yang penting saya hidup. Itu aja. Sebagian manusia memang tujuannya begitu. Yang kedua ada yang penting aku makan. Jadi ya ngaji yang penting itu makan. Dibahas snack banget. Jadi urusannya itu makan. Ada istilah namanya abdul betul. Jadi sing diuji, sing diudo itu mau pangan mawon. Nah mangan itu ya ono sing mangan bekal, ono sing mangan ben ketok keren. Terus mangan gawe status. Nah ini kan pola-pola manusia. Ini sudah masuk fase narsis ya. Pengen di mau
Nah, yang berikutnya, kita itu kadang pengen diakoni, pengen divalidasi. Biasanya orang ini merasa berjasa, merasa bermanfaat, bisa bermanfaat beneran, bisa berjasa beneran, tapi bisa saja memang dia tidak punya manfaat. Nah, yang paling bagus ini yang nomor 4, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Tapi walaupun sebaik-baiknya itu yang 4, apakah 4-4-nya ini bisa menjadi sarana untuk akhirat kita? Bisa, Bapak Ibu. Asal kita pandai mengikhtiarkan menjadi akhirat, maka semua itu jadi akhirat. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah hidup hanya sebagai orang yang survive saja, hanya sebagai orang yang bisa bertahan hidup saja, itu bisa menjadi nilai manfaat untuk akhirat kita. Tapi syaratnya kudu sabar. Syaratnya tidak boleh mengeluh. Syaratnya tidak boleh menyalahkan takdir. Sehingga apa yang ada di dunia ini bermanfaat untuk akhirat kita. Karena sebagian orang itu hidup musbah, Bapak Ibu. Musbah itu enggak ada nilainya di akhirat. Jadi hidup ya lewat aja. Aja lewat aja. Makanya kalau kita ditakdirkan menderita oleh Allah, jangan hanya punya 2 opsi, nopo apa nolak. Nolak, ada yang nolak dengan batin, menang tapi nolak. Ada penolakannya frontal, menolak keadaan. Terus yang nolak frontal itu pun ada yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, yang paling parah menyalahkan Allah. Ini kalau kita berada di fase yang satu, sing paling apik Bapak Ibu, sak koyo-koyo kula jenengan tidak usah diwujudkan dalam wujud perilaku. Mungkin kita tidak nyaman dengan hidup kita tidak nyaman dengan orang lain, kita tidak nyaman dengan teman, kita tidak nyaman dengan pasangan. Apapun itu, yang penting cukup ditangkap, cukup dipenjara dalam hati. Itu kalau pengen bermanfaat untuk akhirat. Selagi panjenengan masih bisa menahan, nesu ditahan, ngamuk ditahan, nggak seneng ditahan, nggak terima ditahan, cukup di dalam hati, maka kata Nabi, selagi Anda masih di titik itu, maka itu akan menjadi nilai bagi panjenengan di akhirat. Kata siapa orang yang tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak bisa bermanfaat untuk akhiratnya? Bisa. Nah, jadi mungkin diri kita yang ditakdirkan miskin, diri kita yang ditakdirkan sakit. Sakit ini, Bapak Ibu. Iya, dia mau nopo, mau nolak, terserah dia. Yang nolak jangan sampai dengan lisannya, jangan sampai dengan perbuatannya. Pol dari ulang-ulang elek negatif. Yang bagus sekali itu kalau kita bisa menerima pun memang kula takdir yang ini, saya akan membersamai takdir saya akan membersamai hidup ini, dan akan saya ubah ini semua menjadi kemanfaatan bagi akhirat saya.
itu insya Allah orang yang seperti ini hidupnya relatif tenang. Relatif tenang. Karena apa? Dia sudah tahu semua yang ada di hadapan dia itu bisa diubah. Jadi pembahasan ilmu kimia itu kan mengubah satu menjadi satu hal lain kan. Kan kimia kan tujuannya kan apa dicampur apa dari ini apa yang berbeda. Nah kalau kita lihat nek Al-Ghazali itu kan ada istilah kaimiatus sa'adah namanya. Jadi kimia keberuntungan bahasanya seperti itu kan makna sendiri betul-betul. Jadi Bapak Ibu sejatinya pulau jenengan itu kan barang A dengan barang B, keadaan A dengan keadaan B digabung. Kita posisi tidak punya duit, oke, butuh mangan, meleh toh, digabung. Dan ini kan nesu, ngamuk, cekel. Nah ini proses kimiawinya. Tapi bisa nggak kita intervensi? Bisa. Kalau diintervensi, ini kudune ngamuk. Tapi jenengan mengintervensi, sehingga intervensi jenengan bisa mengubah. Aku orang ngamuk, aku nompo. Nah, proses pengubahan itulah yang akan menjadi nilai positif bagi panjenengan di akhirat. Halal sama dengan halal bisa. Halal sama dengan haram bisa. Barang halal berproses jadi haram bisa. Dulu zaman Nabi itu saya jenenge minuman keras itu bahannya dua, satu anggur, yang kedua kurma. Jadi bahannya halal dicampur kalau barang halal, tapi melalui proses kimia tertentu jadi khamar jadi haram. Proses seperti itu. Sehingga pembelajaran itu perlu kita pahami. Oh iya ya, berarti supaya manfaat hidup ini manfaat untuk akhirat saya, ini harus saya tetesi obat ini. Obat apa? Nah obatnya waktu itu. Nah ini ramuannya tergantung pulau jenengan. Nek jenengan mampu bisa luar biasa. Kalau tidak ya mohon maaf, hidupnya ini di akhirat nanti tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Oke, itu kalau kita ditakdirkan nomor satu, kita nggak bisa milih juga. Yang kedua, sebagaimana yang perlu kita pahami, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita itu jadilah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita bisanya apa? Yang punya tenaga, jihadlah dengan tenaganya. Yang punya uang, jihadlah dengan uangnya. Yang punya kemampuan diplomasi, jihadlah dengan kemampuan diplomasinya. Yang bisa mendukung, jihadlah dengan dukungannya. Yang bisa diam, jihadlah dengan diam. Orang usah ngelusuri wong apik. Artinya kita punya porsinya masing-masing. Yang paling bagus di antara manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Cuma kalau kita bicara agama, ini ada kata kuncinya. Wong manfaati wong, syaratnya kudu mukmin, syaratnya kudu muslim. Semanfaat-manfaatnya orang kalau dia tidak mukmin, tidak muslim, maka mohon maaf di akhirat
syarat mutlak kudu mukmin, kudu muslim. Jadi tidak bisa kalau panjenengan kok bukan muslim, bukan mukmin terus untuk kesayangan, tidak bisa. Suatu saat Umar bin Khattab ketemu orang Yahudi sudah sepuh, bagus orangnya, dia suka menanam sungai pada orang lain, kemudian dia suka membantu orang. Lalu Umar nanya, siapa dia? Orang bagus sekali. Oh, ini orang Yahudi di kampung kita. Kemudian Umar bin Khattab sambil menulis berdoa bahasa kita, amilatun nasibah taslawan hamiyah. Beliau ngendikane ngoten niku, niki wong wis ngamal payah susah penuh perjuangan, tetapi dia tetap akan masuk neraka. Artinya perbuatan baiknya di dunia tidak diverifikasi di akhirat, tidak dihitung. Lu kan sakit Bapak Ibu. Jadi mari kita jadikan kehidupan dunia ini jadi manfaat untuk kita di akhirat. Ada lagi Bapak Ibu, ini hadis Nabi. Jadi suatu saat Bapak Ibu, ada orang itu dia kena apa namanya, kena panahnya saat mati dia. Sesudah dia mati, sebagian sahabat mengatakan sungguh beruntung orang ini, dia mati di medan perang kena panahnya saat. Terus kemudian Nabi mengatakan, wong ini kaget wong. Kalau kanjeng Nabi dawuhnya begitu, berarti pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Kenapa amal solihnya tidak dihitung? Kenapa amal solihnya diabaikan oleh Allah? Apa dengan dia? Ternyata sesudah dijelaskan oleh Nabi, dia itu mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi, ngambil sesuatu yang bukan haknya, dan itu dibawa mati. Jadi ini peringatan bagi kita semua, Bapak. Saya digawa kebetulan itu pakaian jubah atau sorban, kayaknya sih sorban. Jadi sorban hasil ngilu, hasil korupsi lagi kira-kira. Nah ini digawa pas mati. Mulane nek kula jenengan duwe bodoh hasil korupsi aja pisan-pisan lambi ini sing kok mati pas kuwi nasibe sapa yo. Bahaya itu. Kondisi ini sedang posisi dia itu sedang dalam keadaan parah. Yang mungkin ada faktor lain, tapi dohir Rasulullah mentinggalkan orang ini mengambil ghanimah sebelum dibagi. Harta rampasan perang belum dibagi, muntah dikit, jupuk sih. Nanti kalau jenengan untuk bagian ini, untuk hari ojo jiko dhisik. Untuk hari jangan begini. Iki nggonku, saiki nggonku, sesuk nggonku, saya tak jupuk sih. Mulai ngangkat banget. Kalau belum ada akad, belum pindah milik, ya nggak usah. Kita nggak usah ambil, pending dulu. Sabar sih. Iku dari rumah saya, jebuk sih. Oh enggak, jangan. Iku ghanimah jatahnya sesuai sih. Tapi jebuk sih, akhirnya masuk gara-gara atau itu. Nah ini kan kasihan. Hidupnya jadi kurang bermanfaat di akhirat. Nah jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya hidup kita ini tergantung kita.
mau dimanfaatkan monggo, mau tidak ya monggo. Dawuh Gusti Allah demi masa sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berwasiat dengan yang hak dan berwasiat tentang kesabaran. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Terus mudah-mudahan tadi bermanfaat. Agung kula parinsan. Langsung silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat Ustaz, yang pertama, ada seseorang yang dia melaksanakan sholat, dia nunggu saat waktunya ada, namun dia ragu ini sudah masuk apa belum, karena jauh dari masjid, kadang terdengar, kadang tidak terdengar. Dia akhirnya mengambil sekolah, udah sholat, baru rakaat pertama, baru rakaat kedua, baru terdengar ada dari masjid tersebut. Itu sholatnya gimana, diulang atau diteruskan? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan menggantikan imam. Di antara kita ini kan sering sholat di belakangnya imam. Kita belum tahu bagaimana caranya, manakala tiba-tiba imam itu batal. Bisa dalam sholat fardu tadi, sholat Jumat dan sebagainya. Mohon putusnya Ustaz, apa sebut? Itu sudah dua dulu aku tambah lagi Pak. Dua dulu. Yang satu. Oh lagi. Iya, matur. Bapak Ibu, berkaitan dengan syarat sah sholat. Oke. Ini sebenarnya syarat sah itu koyok pendaftaran. Artinya kalau ini tidak ada, sholatnya tidak sah. Satu, syarat sahnya ini mungkin tidak saya sebutkan semua. Syarat sahnya pertama, dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ngerti mau sholat kok berhadas kecil atau berhadas besar, niku tidak sah. Artinya kalau sudah sah, kalau sudah sholat, kalau terbukti begitu, maka sholatnya tidak sah, wajib diulang. Yang terbukti hadas kecil dan hadas besar. Soal itu syarat sah sebelumnya harus dipenuhi dulu. Berarti wudhu saya mandi dulu. Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Sehingga pastikan sholat itu menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, harus ada alasan daruratnya. Kalau tidak ada alasan daruratnya, berarti tidak sah juga. Mulai ini madhepnya kiblat manggu ya, orang kiblat. Dia Abu Nawas kan ketemu ahli astronomi. Ini Abu Nawas tapi buat tenang dulu nih, buat tenang dulu. Guyonan ini, ahli astronomi ini mau Abu Nawas. Sholat madhep indi wae ya tekan Ka'bah. Mau bumi itu bulat. Abu Nawas jawab kalah. Wah, aku kalah ini urusan ini. Terus, tapi sampai nggak bener. Cuma aku bisa jawab sampai sampai kalah saya itu aku. Sesuk, bilang ahli. Oh main kematian. Kalau main kematian, malingin melayu kita. Jadi mau nyain pulau. Ditakoni itu sampai pi kok layune kula kok gak ketemu dhewe wong etan bae mulang padha wong mulang sampai nak gendeng lho saya sih nawali gendeng kan sampai sholat madhep kiblat padane madhep dhewe ketano
kan mungkin betul nek mati kita udah loh wah itu sampai tak nambah suwe-suwe akhirnya mau sadar oh iya berarti ucapanku salah ya salah memberikan dari lama demi buat penawas tapi buat guyonan ini tenang hukum tapi masuk akal nah dari wong angel yang menunggu jalan nah itu syarat. Nah syarat ketiga sesuai dengan pertanyaan wajib meyakini sudah masuk waktu. Lah jadi kan iki wis asa mau wis jenenge yakin haram orang seperti itu sholat. Tidak boleh. Kalau memaksa sholat iki ketoknya wis tidak sah. Boleh. Makanya Bapak Ibu kalau dengan mau sholat pastikan sudah ada. Kalau kamu dengan adanya telah pastikan dengan punya jadwal. Sesudah punya jadwal pastikan jamin dengan valid. Menjawab kecepatan 5 menit. Nah, pastikan. Jadi ini dulu maksudnya pilot pesawat dulu meter bahkan checklist kan waktu dicek saya itu membiasakan diri Bapak Ibu makanya kalau kita pas puasa itu mau buka saya mesti ngecek dulu jam berapa jadwal hari jangan tidak mencari rezeki dengan mati cari monggo dicari kecepatan bawah dicek sih teliti. Jadi kalau ada orang sholat tapi dia tidak yakin bahkan takbir pun dia sudah tidak sah. Nah kalau dia sudah yakin berdasarkan apa yang dia yakini berarti kan berarti aku main sholat ini aku selalu mau iki jam maghrib jam piro ini 17.42 jadwalnya waktu jam 17.42 saya kasih waktu 1 menit 17.43 saya sholat kalau ada luweh wis lebu waktu dan kita yakin mau awalnya 17.43 tapi kalau kita ada kita SMS ya pun walaupun benar harus mengulang karena dia melakukan kesalahan fatal tidak memenuhi unsur yakin di dalam waktu sholat. Oke, mulanya nek motor itu ulama itu udah ditakoni demi waktu sholat itu apa awal apa kayak itu itu ya nek modelnya sampai nggak cetong nunggu atau mundur sholatnya orang usah kasih lama kok nek sholat telat mesti sah nek sholat kecepatan jenenge tajil mesti ora sah. Itu juga yang dipakai para ulama dongeng jamak takdim kalau jamak takhir apa jamak takhir. Kenapa kok jamak takhir? Sebab nek jamak takhir mesti bener. Nek jamak takdim kan boten mesti bener. Maksudnya piye, Pak? Nek jamak takdim kan sholat isya ini waktu maghrib dulu waktu ya. Nek sholat maghrib dan isya pol-polnya dari kodok jadi resikonya lebih rendah. Itu jamak takhir. Itu logika fikih Bapak Ibu. Logika fikih. Sehingga Bapak Ibu ini pesan untuk panjenengan semua nek memang jenengan kok mau sholat pastikan jenengan tahu bahwa itu sudah masuk. Pastikan. Entah jenengan mau tahu lewat adzan, entah jenengan mau tahu betul matahari diri, entah ini. Makanya kalau bahasanya bahasa taklid, ini melebar ini Bapak Ibu. Taklid itu manut tanpa dasar. Itu nek waktu lalai. Jadi taklid, jenengan itu boleh ijtihad bicara tentang waktu. Bicara tentang waktu.
memang dia terbukti lah kok ada kudune baleni meneh nek niku 99,9% wajib baleni. Tapi kan bisa saja tadi sudah masuk Anda ragu, waktunya ragu, keraguan Anda membuat Anda tidak memenuhi syarat keabsahan sholat. Jadi sholat itu sah dengan ragu waktunya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengganti imam? Bapak Ibu, kalau kita bicara SOP sholat jamaah, yang di belakang imam sebelah kanan itulah wakil presidennya. Jadi presidennya, ki wakil presiden gini, dia jadi boleh kecuali yang layak jadi imam. Nek ono maksudnya, nek ono calon wakil imam, maka itu bisa imam, naibul imam, pemimpin, wakil pemimpin. Nek liane bebas, nah ini. Itu, ini yang ganti. Kalau ada yang harusnya begitu, harusnya begitu. Dan nek jenengan ini siap kapan-kapan imam batal, terus ngomong mas aku untuk maju. Wah iso manggone ngono. Mulane jenengan nek wani manggone kene ada di ojo batal lho mas aku ora iso ganti lho. Mas itu batal iki imame. Di sini harus siap, pokoknya siap jadi imam. Langsung maju aja. Begitu ini batal, jadi batal, maka imamnya maju sidik boleh, langsung maju situ boleh. Ya cuma memang harus Syafi'i laku kalau langkah satu berhenti, diam sejenak, langkah satu berhenti, langkah 1 sampai 3 di sini. Tapi dengan akhirnya maju mawon satu langkah selisih segini boleh. Jadi cara ini nah terus ini sing lowong piye? Nah imamnya piye modelnya? Nah imamnya pindah depan, berarti ini lowong nanti diisi. Diisinya dari mana? Bebas. Mau yang kiri belok sini boleh, tapi SOP-nya sebaiknya disepakati. Panduan mengganti imam. Tapi biasanya ada orang moco. Begitu orang keadaan ngono kan mumet sini bui bosok sing kiwa nengen sing nengen kiwa tabrak. Bosok meneng kabeh malah mikir iki sing kiwa kok nengen. Sing kene mikir kan diem bosok kene langkah kolong langkah malah guyu malah datang. Sebab itu mestinya kali ini kesepakatan. Jadi kesepakatan siapa yang nanti berbeda, siapa yang nanti geser supaya softnya tetap apa. Terkait sunnah rakaat, misalnya sunnah sudah dapat 1 rakaat, kalau rakaat kedua batal, mulai dari awal melanjutkan. Oh dari awal. Dari awal. Iya betul. Oh enggak imamnya. Oh imamnya melanjutkan. Maksud penggantinya melanjutkan dari awal. Iya yang betul melanjutkan. Kalau kita sih batal. Betul. Berarti imam kan batal. Ini ada pengganti imam. Ya syaratnya tidak seperti yang di video itu. Kalau imamnya mati. Berikan loh, lalu ujung-ujung bingung, kudune kan, ini kan baca surat ya. Nah itu harusnya kan rukuk sih, langsung sujud. Nah itu berarti batal kabeh masjid itu batal semua. Aku ada kejadian seperti itu. Yang penting gini, urutannya jelas. Jadi habis sujud, ya dia duduk. Tidak boleh kemudian habis rukuk karena dia panik terus kemudian dia langsung berdiri atau langsung tahiyat. Tetap normal seperti biasa, dilanjutkan bukan diulang dari pertama.
kalau mulai dari pertama jenenge buat melanjutkan atau membatalkan. Ini tidak batal, hanya dilanjutkan di rakaat seterusnya. Oke, oke. Ya, terus Ustaz, bicaranya doa gimana? Oke, ada. Lagi kan doa jawabannya. Ya di sini silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz lanjutkan permasalahan sholat. Saya menanya satu saja. Ini terkait niat sholat. Niat sholat itu sunahnya itu diucapkan atau dalam hati, karena ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat menggunakan usoli dan seterusnya, ada yang berpendapat cukup dalam hati dan sebagainya. Dan kami juga ingin tahu sebetulnya niat sholat Nabi itu diucapkan atau dalam hati atau coba bagaimana, hingga kita tambah keyakinan. Mohon maaf, saya sholat di masjid itu tidak hanya satu masjid, di masjid 10 pernah, 30 pernah, dan berbagai macam mungkin orang Islam kita satu paham, berbagai macam paham. Nah, sehingga demikian mohon penjelasannya, mohon pencerahannya, sehingga kita punya keyakinan satu paham, walaupun tidak mungkin disamakan seluruhnya. Paling untuk kita bertambah yakin dalam melaksanakan sholat, terutama mulai dari niat, karena niat innamal a'malu binniyat, niatnya paling harus betul untuk sunnah dan Al-Quran tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan Bu. Silakan Ibu. Nah, mantap ini kita kesempatan menghadap tekor. Jadi bagaimana berapa? Ayo, nggak ada. Oh, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan suaranya. Akhirnya tambatan gitu. Saya mau tanya terkait dengan sholat yang belum waktunya nanti, bagaimana kalau muadzin itu mengumumkan adzan belum waktunya semuanya? Ini maghribnya kan 17.43, tapi 17.40 atau 41 dia udah mengundangkan adzan duluan, gimana tentunya? Biar pokoknya ada orang foto kan ikut batal fotonya. Berarti pertanyaannya kali ini. Oke. Yang pertama berkaitan dengan masalah niat. Sebelumnya kita harus menjelaskan dulu apa sih definisi niat itu. Boleh dengan niatnya gimana? Nah, kan kita menjelaskan sesuatu itu kan harus dimulai dari definisi kan, sehingga kita jelas niat ini dong biar. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niat. Nah, niat itu kalau dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu definisinya. Berarti sebelum memutuskan niat kudu nebi, kan kudu mendefinisikan dulu. Jangan-jangan yang kita sebut niat itu bukan niat, karena kita tidak mendefinisikan begitu. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan melaksanakannya, itu namanya niat. Berarti menyengaja, kata kuncinya. Menyengaja itu kata kunci dari sebuah niat.
Nah, menyengaja itu kan ada kapannya. Kapan? Kalau belum, saya menyengaja nanti malam mau tidur, itu jadi rencana. Apakah rencana sudah masuk ya? Apakah ngamal jenengan tergantung rencananya? Bukan. Jenengan bisa punya rencana tapi kasih do. Rencana yang sudah tersusun rapi bubar kabeh. Padahal innamal a'malu binniyat. Makanya kalau itu masih bentuk perencanaan, maka disebut azab. Nah, disebut azab. Supaya terbentuk niat berarti menyengajanya itu dia sudah melakukan, paling tidak pendahuluan berat ya, tapi sudah mulai melakukan. Ibarat jenengan itu mau nikah, aku niat nikah, iki wis mulai melamar, itu sudah masuk, namanya sudah niat. Karena qasdu syai'in, menyengaja sesuatu tetapi dibarengi dengan melakukannya. Tidak hanya pekerjaan batin, tapi juga ada pekerjaan fisik yang sudah diawali. Nah, itu dia. Nah, karena menyengaja berarti niat itu letaknya di dalam hati. Karena menyengaja itu perbuatan qalbu. Nek mengucapkan itu perbuatan lisan. Kan tidak mengucapkan sesuatu bukan. Berarti nawaitu shaumal ghadin usolli fardhu maghribi itu bukan niat. Saya tegaskan sekali lagi, usolli fardhu subhi itu bukan niat, itu pelafatan niat. Sehingga usolli fardhu subhi itu tidak cukup untuk niat sholat subuh. Supaya menjadi niatnya masuk, maka dia harus menyengaja. Kapan menyengaja itu muncul? Saat takbiratul ihram. Berarti jenengan kudu pintar bagi pikiran dan hati. Lisane muni Allahu Akbar, hatine menyengaja sholat. Usolli fardhu subhi, saya menyengaja sholat subuh. Nah, kalimat itu untuk membantu pikiran dan hati kita supaya kita bisa fokus. Tapi kalau niat, maksudnya di hati sudah menyengaja tidak mengucapkan usolli, itu salah. Jangan usolli tapi hatinya yang banyak gak cetok, sholat boten sah. Kenapa? Jangan boten niat. Itu kenapa dalam mazhab Syafi'i takbiratul ihram kudune rada suwe. Allahu Akbar. Napa suwe? Nglebokke kesengajaan. Jadi harus ada kesengajaan. Mungkin ini pasal-pasal lebar siapa dengan sengaja. Nah, sengaja itu bisa dihukum. Nah, dalam perspektif pasal-pasal tertentu, pidana tertentu, sengaja itu ada hubungannya dengan sadar dengan ini sama. Sengaja itu ada hubungannya. Cuma sengaja di sini ukurannya versi mazhab Syafi'i. Karena mendefinisikan bersamaan dengan menjalankan, berarti kesengajaannya harus ditakbir. Kalau kesengajaannya sebelum takbir, kuwi jenenge kecepatan leh ngojo. Nek kesengajaan wis kadung kuku, berarti kuwi keri sengaja sing mau sengaja. Nah, berarti menyengaja itu yang disebut dengan niat. Nah, dari
dari situ maka niat wajib dengan kolbu, dianjurkan dengan bantuan lisan. Jadi sekali lagi usholi itu bukan niat itu hanya bantuan untuk niat. Keliru besar kalau ada orang usholi dia tidak pakai mengajar. Nah itu jadi perbedaannya di situ masalah niat. Nah itu nanti niat yang lain kesengajaan dibantu bagus. Contoh dengan dahar niatnya dahar apa? Oh niatnya dahar ya Allahumma dari mana? Ikut dumo niat niatnya itu yang ngojo aku yang ngojo mangan ben walau berarti niat ben walau orang itu ganjaran kan inamal amalu bin niat. Nah ben iso itu ganjaran ben ya Allah boleh mangan makanya Allah kuat sholat berarti ini kita diwasilah gawe ibadah itu berarti niat jenenge. Jadi sering nanti kita itu tidak berniat apa-apa, makanya nanti ada niat ada adat. Nah niat itu disengaja sesuatu, nah adat itu kebiasaan. Jangan mandi ini niatnya apa? Kalau niat terkopi view mendoa dapat pahala nggak? Ya enggak dapat pahala. Ini nama amal bininya kok niatnya cetok. Nah iya niatnya itu mandi mau naik jodoh dong. Niatnya so ngilangi atas kecil. Oh berarti orang niatnya. Nah niatnya itu adus biasa kan? Terkuatus semuanya. Ayo benar si Allah ini. Nah benar si Allah ini belum masuk niat ibadah. Jadi bisa. Niat itu ada kesengajaan, ada kesengajaan itu namanya niat. Nah nanti perdebatannya ini juga lumayan panjang. Dokternya dilafalkan di bid'ah bahwa orang saya melihat nawa itu bid'ah, nawa itu usul itu bid'ah. Karena memang usul fikihnya menolak kias. Ini kalau nawa itu kan pakai kias, Bapak Ibu. Makanya tadi ditanya, Nabi itu niatnya gitu. Wah, dikandani. Nabi sing cetha niatnya hanya haji. Beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah. Sing diucapke kuwi tok, liyane boten. Nah, teman-teman yang mengatakan, "Wah, Kanjeng Nabi labbaik Allahumma hajjah," liyane ora usah. Mau memang Kanjeng Nabi labbaik Allahumma hajjah kok sholatnya kan wajibnya di Kanjeng Nabi, dilafalke maksudnya. Nah terus niatnya bebas, bebas kan? Bebas. Nah dalam madhab Syafi'i beda. Kanjeng Nabi niku nyontoni siji kanggo memahamke liyane. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu kan lafaz. Nah itu jadi pokok analognya di dalam sholat. Nawaitu shoma ghadin, nawaitu an ukhrija zakat, apa boleh nawaitu wuduha, nawaitu di lisan itu supaya menggambarkan yang kita sengaja cetok. Sebab itu dengan lidah cobi nuwun sewu, jangan boleh kan pakai madhab lain boleh. Jangan tidak pakai definisi itu. Terus dengan salat Allahu Akbar, niatnya apa Pak? Mesti tahu kita. Terus ngomong kan bisa masuk. Aku di masjid itu masuk. Berarti menurut Anda niat itu boleh dilakukan jauh sebelum melakukan. Ini kan jadi ambigu. Wah, ada cetok. Tapi ya boleh memang cuma secara argumen kita bicara argumen takon niat menurut
waktunya tidak ditentukan. Kalau tidak ditentukan berarti kan bebas. Berarti sholat yang Allah mau lari, aku mau niatnya sholat baik-baik. Dan terus naik perubahan niat biar perubahan niat. Oke. Perubahan niat itu di satu sisi ini, nah ini haji itu kan yang namanya istilah. Kalau saya coba juga. Ini mulai haji itu kan istilah. Istilah itu niat sing digantung deh. Jadi niatnya apa? Labbaik Allahumma hajjah. Ya Allah, aku penuhi panggilan untuk haji. Nanti kalau saya ada halangan, nanti ini jika nih mengkore aku ada halangan, maka saya tahalulnya di situ ya Allah. Tapi niat ngono kuwi nek ora diucapke kan ya betul. Kapan mulai niat? Karena bagi orang sakit, begitu dia sakit, lalu dia harus melepas ihram, dia tidak bisa melanjutkan hajinya, piye kuwi sakit. Nah, bagi risiko tinggi kan pakainya tadi namanya niat istighfar. Niat istighfar. Nah itu niatnya piye nek ora diucapke. Nek ngene ati, lha piye nek ngene atimu terus ngomong. Kan angel bahwa itu. Karena niatnya memang berbarengan dengan kita mengawali. Nah, jadi apakah niat harus bilafzi dengan lafaz? Tidak harus. Itu hukumnya dianjurkan menurut mazhab Syafi'i untuk membantu supaya hatinya itu lebih tenang. Itu dulu tadi. Ada belum waktunya. Ada belum waktunya itu dosa. Khusus muadzin dengan ojo pisan-pisan ada dua waktu. Nanti karena ada itu namanya akad amanah. Akad amanah itu apa? Dia diberikan beban untuk validasi, verifikasi. Tidak boleh. Jadi adzan itu harus sudah masuk. Maksudnya ada sholat boleh. Kecuali adzan liyane. Tadi bayi. Kan butuh masuk. Sing dimaksud adzan waktu sholat 5 waktu. Nah, kalau ada konsekuensi karena kita meyakini ada DDE jebule terbukti salah, sholat itu tetap batal. Jangan boleh sholat. Karena aku anut lain. Kalau saya buat salah, saya buat salah, ya berarti panjenengan tetap wajib baleni. Itu kalau yang dinut keliru, dinut salah. Nek niku poso batal poso jenengan. Mulane nek poso niku aja seneng tok mangan. Ya nek tukne bener. Tukne salah. Nek tukne salah. Aja pisan-pisan tok mangan. Kula niku kon cepet-cepet buka. Ya tapi kan jenengan harus pastikan. Tukne ae kalau detik padha boten. Mulane kula niku seneng pakai jadwal yang pakai detik, Pak. Artinya kan tingkat akurasinya lebih jelas. 23 apa ya 17 42 54 detik ada toh. Niku wae nek poso di Indonesia sudah diikhtiyati 2 menit. Ikhtiyati 2 menit. Bodoh. Sampun pokok itu langsung makan aja. Coba kita ini kepunjutan sama nih. Ayo wes patah sampai sana. Balik setino. Balik. Mau adil mau nungguin apa? Lah kok mulai naik urusan ada mending telat 1-2 menit daripada kecepatan. Iya. Apa meneh jenengan nganggo dasar sing iki angin ning Jawa. Jadi mondone sebagian umat Islam itu mengatakan isyae dhewe kuwi kecepatan 17 menit. Oh,
Berarti pun kecepatan menurut ini menurut versi X ya, tapi ini sudah dibatasi. Subuh ya berkasihan. Enten sebagian ulama itu saking hati-hati nih, nek sholat maghrib niku nek wis peteng. Nek wis peteng niku nek sakniki ya sekitar jam 6.04, jam setengah 7. Jadi waktu balik paling 15 menit tok. Tapi ini tidak dipakai di Indonesia sih secara umum. Nah, itu dalam langkah hati-hati. Dan yang kalau jenengan nih buat urusan kalau jenengan cukup jadwal pakemnya itu loh ditambahi 1 menit paling tidak, ojo langsung. Kenapa? Hati-hati diri, telat niku harus salah. Tapi nek kecepatan salah, berarti resiko